Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solid dan solihah? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan semoga Jumat ini merupakan Jumat yang barokah untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam atau PAI. Dan pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bersama-sama melanjutkan materi kita tentang kisah teladan dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dengan pembacaan doa tadi Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memberikan ridho dan keberkahannya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah bersama-sama membahas sedikit kisah dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan kita juga telah membahas salah satu mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak minta kepada semua solid dan solihah untuk benar-benar fokus menyimak semua penjelasan yang akan Bapak sampaikan. Jangan ada yang mainan ya, Nak ya. Baiklah Nak, tidak perlu panjang lebar. Mari kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah bersama-sama membahas tentang mukjizat yang pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, yang dimana mukjizat pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam itu berupa kecerdasan dan kebijaksanaan. Hal tersebut dibuktikan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh pemilik kambing dan pemilik kebun. Betapa bijaksananya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika menyelesaikan dari keduanya, sehingga pemilik kambing dan pemilik kebun itu dapat menerima pendapat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Selanjutnya kita akan membahas mukjizat yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat yang kedua yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu mengerti bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah Rasul Allah yang dapat mengerti bahasa binatang. Semua bahasa binatang beliau dapat memahaminya atau dapat mengetahuinya. Tidak hanya itu, para binatang juga dapat mengerti apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam dan seluruh binatang itu dapat berkomunikasi dengan baik. Kalau misalkan salah satu saja yang mengerti, maka tidak akan terjadi yang namanya komunikasi atau ngobrol. Tapi ini kedua-duanya saling mengerti, Nak. Nabi Sulaiman alaihissalam mengerti bahasa semua binatang dan semua binatang pun mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Seperti itu. Suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam pergi dengan rombongan besar yang terdiri dari manusia, binatang, dan jin
di tengah perjalanan, tepatnya ketika beliau dan rombongannya melewati sebuah lembah, beliau mendengar seekor semut berbisik kepada kawan-kawannya. Si semut ini berkata, "Masuklah kalian, supaya kalian selamat dan tidak terinjak oleh Nabi Sulaiman alaihissalam beserta rombongannya." Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum karena mendengar suara si semut yang ketakutan itu. Beliau segera memberitahukan hal tersebut kepada rombongannya. Nabi Sulaiman alaihissalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu karunia berupa kemampuan mendengar serta menangkap maksud yang terkandung dalam suara semut itu. Nah, kisah ini tercantum di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 18 sampai dengan ayat 19. Begitu pula tentang cerita burung hudhud yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 20 sampai dengan 28. Selain itu, mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam seperti dapat menguasai angin, mempunyai bala tentara dari bangsa jin dan bangsa manusia, dan sebagai nabi dan juga raja terkaya di dunia. Betapa besar nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman. Nah, pembelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam ini, yang pertama, kita harus menjadi orang yang cerdas dan bijaksana dalam menilai suatu hal, apalagi ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan. Yang kedua, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menyayangi, menjaga, dan menghormati sesama makhluk Allah atau sesama ciptaan Allah. Sekalipun kita tidak bisa mengerti bahasa mereka seperti halnya Nabi Sulaiman alaihissalam, akan tetapi kita bisa merasakan hal yang diinginkan oleh sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh tanaman yang kering kita siram dengan air. Ada semut lagi lewat, jangan langsung diinjak, apalagi dibakar. Ada ayam tetangga, jangan disembelih. Ada kambing orang, jangan dilempari, apalagi ditembak. Ya nah ya. Jadi kita harus saling menjaga, menyayangi, menghormati makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mengerti ya nah ya? Itulah mukjizat-mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini dapat Ananda pahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah anak, marilah kita bersama-sama menutup pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.